Nama saya Korinus Amiati, NPM 1742133. Sejarah singkat akuntansi itu berawal dari manusia mengenal alat pembayaran dan memulai karena ada alat pembayaran tadi. Jadi manusia mulai melakukan pembukuan, yaitu namanya double entry. Dan double entry itu dikembangkan oleh seorang pemuka agama dan ahli MTK di Italia sekitar abad 14 dan 15. Dan di negara-negara sekitar Eropa itu ikut menggunakan sistem akuntansi atau yang double entry tadi. Tapi hingga ke Amerika. Jadi orang Amerika juga menggunakan sistem double entry tadi yang dikembangkan oleh pemuka agama dan ahli MTK. Terus di Amerika itu dikenal sebagai nama Anglo-Saxon sistem akuntansinya. Tapi mereka di negara Amerika lah yang memulai nama accounting tersebut. Sedangkan kalau di negara Eropa itu mengenalnya sebagai sistem kontinental. Yang kedua adalah perbedaan GAAP dan IFRS. Kalau di GAAP itu pencatatan inventorinya menggunakan FIFO, LIFO, dan average. Sedangkan kalau di IFRS hanya menggunakan FIFO dan average saja. Terus yang kedua itu adalah kalau di laporan keuangan GAAP itu terdapat pos luar biasa, sedangkan kalau di IFRS tidak ada pos luar biasa, diganti dengan laporan komprehensif aja. Terus yang ketiga itu kalau GAAP berbasiskan oleh aturan. Kalau yang IFRS itu berbasis oleh prinsip. Terus kalau misalnya pencatatan aset di GAAP itu menggunakan penilaian itu menggunakan historis. Tapi kalau misalnya IFRS itu menggunakan nilai wajar dari aset tersebut. Terus yang terakhir itu kalau IFRS laporannya hanya berfokus pada laba rugi aja, income profit. Maksudnya profit income laporan laba rugi gitu kan. Terus kalau misalnya yang IFRS itu fokusnya ada dua, neraca sama laba rugi. Untuk yang nomor 3 saya tidak menjawab karena saya langsung lanjut ke nomor 4. Jadi yang nomor 4 itu conceptual framework. Yang pertama itu di tingkat dasar, yang level pertama itu level 1. Itu adalah tujuan dari akuntansi tersebut. Jadi akuntansi itu tujuannya menyediakan informasi pelaporan yang berguna bagi entitas atau pemilik atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil suatu keputusan di suatu hari atau mengambil keputusan di masa yang akan datang. Jadi based on dari laporan itu pemilik atau owner bisa memutuskan untuk yang kedepannya. Yang di tingkat kedua itu adalah konsep-konsep dasar dari pelaporan akuntansi. Konsep-konsep dasar pelaporan akuntansi itu ada 4. Yang pertama itu relevansi. Jadi data yang ada di laporan itu dapat menjadi bahan dasar untuk pengambilan keputusan. Terus yang kedua itu ada reliability. Jadi informasi yang udah ada di laporan itu sudah melalui proses dan diolah. Jadi data-data tersebut itu kita dapat kita bisa pokoknya harus bebas dari kesalahan, karena namanya juga laporan informasi gitu kan yang udah diolah. Jadi harus data tersebut tuh harus udah bebas dari kesalahan gitu. Terus comparability. Jadi laporan itu harus bisa kayak misalnya perusahaan manufaktur. Jadi dapat, karena namanya untuk pengambilan keputusan ke depannya kan. Jadi laporan itu harus bisa di-compare dengan laporan perusahaan lain. Jadi kayak bisa menjadi compare lah gitu. Terus yang keempat itu yang terakhir adalah konsis. Jadi laporan dari periode ke periode selanjutnya itu harus konsisten. Jadi dia mengikuti tetap standar yang udah ada. Entah dia mengikuti IFRS, GAAP atau PSAK. Jadi ya harus konsis untuk jika menggunakan standar ini, periode selanjutnya atau sebelumnya harus menggunakan standar yang sama gitu. Terus ada elemen-elemen dari akuntansi. Elemen-elemen akuntansi itu pasti semuanya udah tahu juga. Yang pertama itu aset. Aset itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat dikendalikan oleh perusahaan.
Terus yang kedua itu liability, utang perusahaan, utang yang dimiliki oleh perusahaan atau kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan. Terus equity ini adalah selisih dari aset dengan liability. Jadi itu dasarnya. Tapi kalau misalnya kita mau ngeliat lagi, equity itu bisa berupa saham, berupa modal kepemilikan dan lain-lain. Terus kalau yang keempat itu ada revenue atau income. Revenue atau income itu adalah pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan. Dan terakhir itu expense itu adalah beban-beban atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama masa operasi gitu. Terus di tingkat ketiga itu ada asumsi. Yang pertama itu entitas ekonomi. Entitas ekonomi itu pemisah antara private dengan pemilik kayak uang perusahaan. Jadi antara pemilik sama perusahaan, uang perusahaan itu dipisah. Jadi makanya kalau di company itu biasanya ada private. Terus going concern itu kita yakin perusahaan kita tuh berjalan ke periode-periode yang akan datang. Contohnya tuh kayak depresiasi. Terus yang ketiga itu monetary unit. Jadi laporan kita itu bisa dihitung dengan satu mata uang. Misalnya kalau di Indonesia IDR, kalau misalnya di luar negeri USD atau SGD gitu. Terus yang terakhir itu periodicity. Jadi pembuatan laporan itu per periode. Jadi kalau kita mau bikin laporan itu nggak per hari. Jadi ada periode-periodenya, entah per 3 bulan, entah per bulan atau per tahun. Terus yang ketiga, di level ketiga itu selain dari asumsi ada prinsip. Yang pertama itu prinsip historical, yang kedua revenue recognizing, terus yang ketiga itu matching, dan yang terakhir itu adalah full disclosure. Terus yang terakhir itu, yang di level ketiga yang terakhir itu pedoman pelaporan akuntansi itu terakhir ada kendala. Yang pertama itu kendala ada kendala dari cost benefit, yang kedua itu dari materiality, yang ketiga itu industri practice, yang keempat itu terakhir ada the conservative principle. Yang nomor 5 itu saya setuju karena historical cost itu melaporkan nilai equity tanpa mengakui nilai aset dan perubahan nilai aset dan nilai hutang, dan dapat mengakibatkan pengambilan kebijakan dividen yang salah, yang tidak tepat. Jadi itu dapat menyesatkan pada saat pengambilan keputusan.